Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global. Kami mengangkat kasus korupsi, di mana ini merupakan salah satu tugas pada proses Latsar CPNS bersama PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Johan Aderino, kemudian Mas Yuslina, selanjutnya Ice Trisna Juliwati, dan Irmaya Sari. Baik, langsung saja untuk presentasi ini kami setelah membaginya menjadi ke dalam 4 orang yang akan presentasikan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai materi presentasinya. Kepada Mas Yuslina, disilakan. Materi presentasi yang kami lakukan yaitu dengan metode 1, pra-analitik, itu identifikasi isu-isu korupsi dengan metode pentalik. 2, yaitu menapis isu dengan pemecahan isu dengan USG. Metode selanjutnya, analisis akar masalah dengan metode fishbone dan SWOT. Selanjutnya, materi presentasi selanjutnya itu tentang rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Pertama, saya akan jelaskan dulu tentang definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Ini dilanjutkan selanjutnya oleh Ice Trisna Juliawati. Terima kasih kepada Mas Yuslina. Ya, terima kasih kepada Johan. Selanjutnya saya itu membacakan identifikasi masalah pada kasus kami, yaitu ada 3 isu yang lagi hangat, yaitu pertama kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara kurang lebih 10 triliun. Yang kedua yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial dengan nilai total 20,8 miliar. Yang ketiga yaitu kasus korupsi dana EKTP Setia Novanto sebanyak 2,3 triliun. Dari identifikasi isu kami menggunakan metode pentahelik, yaitu pra-analisis isu korupsi dengan metode pentahelik. Kami mengambil isu korupsi pada bansos COVID-19. Pada metode pentahelik ini, untuk pemerintah yaitu kurangnya tingkat penyelesaian pendidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian rendahnya pengetahuan dan sikap pesimistif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari segi akademisi yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pada unsur pengusaha yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Terakhir yaitu media pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating untuk kepentingan media tersendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irmaya Sari. Baiklah, selanjutnya
Dari 3 kasus tadi, kita akan menggunakan metode USG, yang mana U-nya adalah urgensi, seberapa mendesaknya kasus yang kita selidiki, kemudian S-nya seriously, seberapa serius masalah ini akan kita selesaikan, kemudian yang ketiganya G atau grow. Dari 3 kasus ini bisa kita lihat angka mana totalnya yang tertinggi. Pada tabel ini yang paling tinggi yaitu kasus korupsi Bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial sebanyak 20,8 miliar. Kenapa kami mengangkat kasus ini sebagai kasus yang sangat mendesak? Karena mengingat sekarang kondisinya lagi COVID, sangat disayangkan sekali apabila ada oknum yang menggunakan dananya tidak sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, setelah kita menggunakan metode USG, selanjutnya kita akan analisisnya dengan metode Fishbone atau sering juga disebut dengan analisis sebab akibat. Dari masalah kasus tadi ada empat penyebabnya. Yang pertama man-nya, yang itu serakah. Karena kebanyakan oknum-oknumnya serakah akan tidak puas dengan apa yang dia miliki sehingga ada rasa ingin untuk korupsi. Yang kemudian rendahnya soft skill. Kemudian dari segi organisasi, keteladanan pemimpin, kemudian manajemen. Manajemennya kurang bagus. Kemudian dari segi lingkungan, adanya kebiasaan. Kebiasaan maksudnya korupsi ini dianggap sebagai hal yang lumrah yang terjadi oleh pihak petinggi negara sehingga dijadikan kebiasaan. Kemudian kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial di sini maksudnya dari pihak di sana mungkin ada tetangganya atau orang-orang di pihak di sana memiliki kecemburuan sosial. Kemudian adanya peluang. Yang ketiga, yang terakhir aturannya yang lemah. Jadi dari keempat ini yang mengakibatkan terjadinya kasus korupsi Bansos oleh Menteri Sosial sebanyak 20,8 miliar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Johan. Baik, terima kasih Maya yang telah memberi kesempatan. Saya akan lanjutkan presentasinya. Dari apa yang telah dipaparkan tadi, selanjutnya kita masih bisa menganalisis kasus ini dengan menggunakan metode SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength atau kekuatan. Untuk kekuatan pada kasus ini, di sini kami mengambil adanya lembaga yang menangani kasus korupsi dan transparansi penggunaan dana serta sarana dan prasarana yang mendukung penyelidikan. Sehingga jika ketiga hal ini diadakan dan dapat bekerja secara optimal, ini akan menjadi kekuatan yang dapat menyelesaikan kasus korupsi. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahan yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi dampak korupsi, rumitnya birokrasi dalam instansi, dan rendahnya kesadaran individunya sendiri. Sehingga dengan kelemahan inilah menimbulkan kasus korupsi ini, sehingga menjadi peluang terjadinya korupsi. Kemudian opportunities atau peluang. Peluang bisa terjadinya korupsi. Di sini kami mengambil penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi keuangan negara dan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi pada saat era sekarang ini banyak sekali kita sudah menggunakan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan ini tidak menutup peluang dalam kasus pemecahan kasus korupsi. Contohnya dengan adanya penerapan teknologi ini akan membuat segalanya lebih transparan karena dengan teknologi saat ini kita bisa melihat
segala bentuk ketransparansian baik itu penggunaan keuangan, aturan, dan lain sebagainya. Dan threats atau ancaman. Ancaman yang akan timbul jika kasus korupsi seperti ini terus terjadi dan berkembang, maka banyaknya pihak yang terlibat. Maksudnya di sini korupsi dapat terjadi salah satu dengan banyaknya pihak yang terlibat, bisa jadi dari baik itu atasannya, kepalanya, ataupun bawahannya. Kemudian meningkatnya kerugian negara dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini jelas ya, karena korupsi itu sudah jelas merugikan negara, dan biaya atau dana yang harusnya disalurkan kepada masyarakat justru tidak tepat pada sasaran, otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan menurun. Dari kasus tersebut dan setelah dilakukan analisa, di sini kami membuat tabel rekomendasi alternatif untuk penyelesaian isu tersebut. Isu di sini yang kita angkat adalah isu kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial dan penyebabnya kurangnya sosialisasi dampak korupsi, rumitnya birokrasi dalam instansi, dan rendahnya kesadaran individu. Hal ini selaras dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya di bagian weakness atau kekurangannya. Alternatif ini kami sajikan dalam bentuk tabel di mana terdiri dari alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan para pihak yang terkait atau terlibat. Alternatif pertama yang dapat dilakukan adalah adanya penyuluhan terkait dampak korupsi, kemudian yang kedua sosialisasi dampak korupsi sejak dini, dan membuat peraturan perundang-undangan. Tahapannya membuat undang-undang tentang hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian untuk penyuluhan atau sosialisasi, ini tahapannya yang pertama pemerintah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan anti korupsi, dilanjutkan dengan kerjasama media massa dan elektronik dalam mempublikasikannya. Kemudian pengusaha pun membantu mengadakan sosialisasi dan masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah tersebut. Sementara hasil yang diharapkan dari hal itu adalah memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan menumbuhkan rasa kesadaran diri akan bahaya tindak pidana korupsi. Sementara pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah, masyarakat, media massa, dan pengusaha. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu global terkait korupsi. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf dari kami atas kekurangannya. Semoga ini bermanfaat dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.